Al-ihsan. Apa arti al-ihsan? Tadi engkau beribadah seakan menyembahnya, seakan melihatnya. Jika tidak, engkau merasa dilihatnya. Ada yang bisa lihat Allah? Nggak ada. Pakai kolbu pun nggak bisa. Kolbu hanya bisa menyebut dan mengingat nama. Berarti memandang Allah itu dengan apa? Dengan energi yang dulu Allah pernah tiupkan ke dalam diri kita. Namanya ruh. Jadi ruh beda dengan kolbu. Kolbu itu dia tunduk kepada ruh. Akal dia tunduk kepada kolbu. Tubuh tunduk kepada akal. Jadi begitu. Tubuh ini akal, kolbu, ruh. Gitu lanjutannya, Pak. Akal hanya bisa membuat analog tentang Allah. Kias, perumpamaan. Kolbu bisa menyebut namanya dan mengenali sifatnya. Ruh bisa memandang dan merasakannya. Ya. Gak usah jauh-jauh, Bapak ini pernah jatuh cinta dan benci kepada orang, benar? Ya. Mungkin di dalam ruangan ini ada yang sedang jatuh cinta, ada juga yang lagi sakit hati. Cinta itu bisa dilihat nggak? Nggak. Di kolbu bisa dicek nggak? Cuma bisa diingat. Tapi yang bisa merasakan dia namanya ruh. Ruh itu kalau saya sebut dengan energi ilahiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Dan dia abadi. Jadi ruh itu sangat abadi. Baik. Ihsan. Nah, ini melahirkan ilmu kerohanian. Kalau tadi Islam lahir ilmu zahir, ilmu fisik. Iman melahirkan ilmu akal, ilmu tauhid. Yang terakhir melahirkan ilmu ruhani. Ini harus menjadi kisi-kisi kita belajar agama. Bapak ini jangan hanya belajar, Ibu, ya, jangan hanya belajar zahir Islam, tapi juga pemikirannya dan bahkan masuk ke bab kerohaniannya. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ada hadis begitu? Oke. Nabi salat, Nabi nggak ngomong, "Salatlah kamu seperti aku salat." Ada nggak hadis begitu? Nggak kuat kita. Nabi salat, badannya di bumi, ruhnya sudah memandang sampai ke langit, memandang ke surga, neraka, tembus. Ada yang bisa sholat begitu? Nabi takbir, Pak, langsung ngelihat neraka. Ada yang bisa nggak sholat begitu? Nggak ada. Ya, apa kata beliau? Ketika aku berdiri di tempat sholatku ini, Allah perlihatkan kepadaku amal umatku. Allah perlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu, kita ini duduk di sini sekarang, itu sudah dilihat oleh Rasulullah dulu. Kata beliau, "Uridat alayya a'malu ummati." Semua amal umatku sudah diperlihatkan kepadaku. Jadi kita duduk begini, sudah dilihat oleh Rasulullah. Cuma kan global, begitu. Semoga dengan menyebut nama beliau dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita berhak dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-ihsan ini melahirkan ilmu kerohanian oleh ulama zaman salaf, ulama terdahulu abad ketiga, disebut dengan tasawuf. Apa namanya? Musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam dari dalam. Gimana caranya? Buat sekelompok yang mengharamkan ilmu tasawuf. Dulu Sayyidina Umar diminta oleh gubernur Mesir, namanya Amr bin al-As, tolong kirim dong 4.000 tentara. Yang dikirim oleh Umar berapa orang? 4 orang. Protes Amr bin al-As, "Wahai Amirul Mukminin, saya minta 4.000 orang. Kenapa engkau hanya mengirim 4 orang?" Balas lagi suratnya, "Wahai gubernur yang soleh, kamu tidak punya hati kah?" Kira-kira begitu kalau bahasa bebasnya. Pandanglah masing-masing 4 itu. Kualitas rohaninya sama dengan 1 orang 1.000. 1 orang 1.000. 4 orang jadi 4.000. Maksudnya gimana? Udah kamu kumpulkan pemuda-pemuda Mesir, lalu serahkan kepada mereka. Berapa orang? 4.000.
bagi-bagi 1.000, 1.000. Bener. 4 orang ini dalam sekian bulan melatih 4.000 orang dan semuanya menjadi mujahid fisabilillah, menjadi abdi negara ya kayak bapak inilah, ya. Jadi anggota kepolisian kah atau TNI kah kira-kira begitu, menjaga negeri. 4 kualitasnya sama dengan 4.000. Kenapa dia punya kualitas gitu? Ternyata yang 4 ini kalau sholat dia tidak lagi kolbunya di bumi. Dia kalau sudah sholat, dia fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ihsan. Jadi sholat gak mikirin lagi di sampingnya ngejar-ngejar kaki, udah enggak. Sekarang karena udah jaga jarak, gak ada lagi orang nyari-nyari kaki. Sholat udah gak mikirin imamnya beda mazhab enggak. Sholat sudah gak memikirkan bahwa saya ini harus bacanya begini, enggak. Dia sudah fokus. Kalau Nabi Muhammad sholatnya langsung fillah, ya, billah, lillah. Orang ini minimal usolli belakangnya lillahi ta'ala, lumayan ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini melahirkan tasawuf. Tasawuf ini di bawahnya Pak ada namanya thariqah. Ini yang lagi dibina oleh Habib Lutfi, ya, Abah Lutfi. Ini jalurnya ke sana itu. Banyak mursyid-mursyid, ya. Saya juga belajar thariqah itu beberapa, ya, karena mereka punya sanad silsilah kepada Rasulullah SAW. Dan hemat saya, ketika seorang beragama tidak punya spiritual ini, kerohanian yang disebut oleh Nabi Ihsan, maka dia kalau berfikih, belajar sunnah, belajar fikih, dia akan saklek. Dia kalau belajar bab tauhid, dia akan jadi ekstrim. Tapi kalau dia disuntikkan ilmu ihsan, ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, maka semuanya akan menjadi lembut. Jadi kalau ingin anggota kita kolbunya lembut, kolbunya moderat, kolbunya rahmatan lil alamin, 3 kisi-kisi ini harus dimasukkan, diinstal ke dalam jiwa mereka, dalam pikiran mereka.